Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Nugroho. Ia adalah seorang anak yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Rumah mereka hanyalah gubuk reot yang hampir roboh, berdiri di tepi desa, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Setiap hari, Nugroho bekerja keras untuk membantu ibunya, mencari kayu bakar di hutan, atau bekerja serabutan untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun, meskipun hidupnya sulit, ia selalu berusaha tetap tabah. Namun, di mata penduduk desa, terutama anak-anak muda sebaya dengannya, Nugroho hanyalah seorang pecundang. Ia sering menjadi bahan ejekan dan hinaan karena kemiskinannya. Yang lebih menyakitkan, Nugroho juga dikenal sebagai seorang pemuda yang penakut dan lemah. Ia tidak bisa berkelahi, tidak berani melawan, dan selalu menghindari konflik. Karena itulah banyak pemuda desa yang merendahkannya dan memperlakukannya dengan semena-mena. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Jarod, seorang berandalan yang terkenal di desa. Tubuhnya tinggi, kekar, dan penuh otot, membuatnya tampak seperti sosok yang kuat dan ditakuti. Namun, di balik tubuhnya yang besar, Jarod adalah pemuda yang kasar dan kejam. Ia suka mabuk-mabukan, meresahkan warga, dan sering memukuli pemuda lain yang dianggap lebih lemah darinya. Nugroho adalah salah satu korban utama Jarod. Hampir setiap hari, Jarod dan teman-temannya mencari kesempatan untuk mengganggu dan mempermalukan Nugroho. Mereka sering menertawakannya di depan umum, merampas uang hasil kerja kerasnya, bahkan tidak jarang memukulnya hanya untuk kesenangan belaka. Pernah suatu hari, saat Nugroho sedang bekerja mengangkut kayu di pasar desa, Jarod dan teman-temannya datang. "Hei, si miskin!" seru Jarod dengan nada mengejek. Nugroho hanya diam, berusaha menghindari kontak mata. "Lihat dia, masih saja dengan pakaian compang-campingnya." Bimo, sahabat Jarod, ikut tertawa. Tawa mereka menggema di pasar. Orang-orang hanya menonton tanpa berani membela. Mereka tahu bahwa menentang Jarod berarti mencari masalah. "Hei kau, kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu?" Ujar Jarod lagi, lalu tiba-tiba merebut kayu yang dibawa Nugroho dan melemparkannya ke tanah. Nugroho terkejut, tapi ia tidak berani melawan. Ia hanya menunduk, berusaha menahan kemarahan dan rasa malu yang membara di dadanya. "Ambil kayumu, wahai si pengecut." Tawa Jarod semakin keras. Dengan tangan gemetar, Nugroho meraih kayunya kembali. Saat itulah Jarod mendorongnya dengan keras hingga ia jatuh, tersungkur di tanah berlumpur. Tawa orang-orang semakin nyaring. Bagi mereka ini hanyalah hiburan belaka. Tapi bagi Nugroho, ini adalah penghinaan yang tak bisa ia lupakan. Malam itu setelah pulang ke rumahnya yang gelap dan sunyi, Nugroho merenung. Ia memandang ibunya yang tertidur dengan wajah lelah. Ia sadar bahwa jika ia terus seperti ini, ia akan selamanya menjadi sasaran ejekan dan hinaan. Dalam hatinya sebuah perasaan dendam mulai tumbuh. "Aku tidak bisa terus seperti ini," bisiknya dalam hati. Esok harinya tanpa memberitahu siapapun, Nugroho pergi meninggalkan desanya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia harus menjadi kuat. Perjalanan Nugroho membawanya melewati hutan yang luas. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti instingnya. Hari demi hari berlalu, dan ia mulai merasa kelelahan. Makanan yang ia bawa sudah habis, tubuhnya semakin lemah, tetapi ia terus berjalan. Hingga suatu malam saat ia beristirahat di bawah pohon besar, ia melihat cahaya aneh di kejauhan. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sekelompok orang berpakaian serba hitam tengah melakukan ritual misterius di tengah hutan. Mereka berdiri melingkar, di tengahnya terdapat api unggun yang menyala dengan warna kebiruan. Asap tebal beraroma aneh memenuhi udara, dan mereka semua melantunkan mantra dengan suara lirih. Nugroho merasa merinding, tetapi ia terlalu penasaran untuk pergi. Namun, tanpa ia sadari, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di belakangnya dan menepuk pundaknya. "Wahai pemuda, apa yang kau lakukan di sini?" tanya lelaki tua itu dengan suara dalam dan serak. Nugroho terlonjak kaget. "Saya hanya kebetulan lewat, kakek," jawabnya gugup. Kakek itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah mampu melihat ke dalam jiwanya. "Aku bisa melihat kesedihan dan kebingungan di matamu. Apa yang sedang kau cari?" Nugroho menelan ludah. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya menjawab dengan jujur. "Aku ingin menjadi kuat, kek.
Aku ingin membalaskan dendamku pada mereka yang telah menyakitiku. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Kau datang di waktu yang tepat. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu kekuatan yang kau inginkan. Tanpa banyak bertanya, Nugroho mengikuti lelaki tua itu ke dalam lingkaran ritual. Saat itulah ia diperkenalkan dengan sebuah ilmu yang telah lama dianggap terlarang, ilmu siluman harimau. Jika kau ingin menjadi kuat, kau harus siap mengorbankan segalanya. Dunia tidak lagi akan mengenalmu sebagai manusia. Kau akan menjadi bagian dari kekuatan kegelapan ini, ujar kakek itu dengan suara berat. Nugroho mengangguk. Ia tidak peduli lagi tentang harga yang harus ia bayar. Selama bertahun-tahun, ia telah menderita, dihina, dan diperlakukan seperti sampah. Kini, ia akan membalas semuanya. Tanpa ragu, ia menjalani ritual itu. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Otot-ototnya mengeras, matanya menjadi lebih tajam, indranya semakin peka. Ia tidak lagi merasa lemah. Kini, ia bukan lagi Nugroho yang dulu. Kini, ia adalah siluman harimau, sang pemburu yang haus akan balas dendam. Sejak malam itu, Nugroho tidak lagi sama. Ritual yang ia jalani di dalam hutan telah mengubahnya secara fisik dan batin. Ia tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih cepat, lebih tajam, dan lebih buas. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia biasa. Bertahun-tahun ia menjalani pelatihan bersama para penganut ilmu siluman harimau. Setiap hari tubuhnya ditempa melalui latihan yang berat, mulai dari berlari di antara pepohonan tanpa suara, menerkam mangsa dalam kegelapan, hingga mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Namun dalam pelatihan ini tidak ada belas kasihan. Mereka yang gagal akan menjadi tumbal untuk ilmu tersebut, dan hanya mereka yang bertahan yang akan mendapatkan kekuatan sejati. Nugroho bukan hanya bertahan, ia berkembang pesat. Ia menjadi murid terbaik di antara mereka. Ilmunya melampaui yang lain, dan kekuatannya semakin buas. Ia belajar bagaimana mengendalikan transformasinya, kapan harus berubah menjadi siluman harimau, dan kapan tetap dalam wujud manusia. Namun, semakin lama ia menjalani hidup sebagai bagian dari sekte ini, semakin besar rasa haus dalam dirinya. Bukan hanya haus akan kekuatan, tetapi juga haus akan balas dendam. Ia tidak bisa melupakan wajah-wajah orang yang pernah menghina dan menyakitinya. Terutama, ia tidak bisa melupakan Jarot dan Bimo. Suatu malam, Nugroho menghadap gurunya, lelaki tua yang dahulu menuntunnya dalam ritual pertama. Kek, aku ingin kembali ke desaku, ujar Nugroho. Sang guru menatapnya tajam. Sudah siapkah kau menghadapi dunia manusia kembali? Aku lebih dari siap. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan lagi manusia lemah yang mereka kenal. Sang guru tersenyum tipis. Baiklah, pergilah. Tapi ingat satu hal, sekali kau menumpahkan darah, tidak ada jalan untuk kembali. Kau akan menjadi pemburu selamanya. Nugroho hanya tersenyum. Itu bukan masalah baginya. Baginya, ini adalah takdir. Setelah bertahun-tahun menghilang, Nugroho kembali ke desanya. Tidak ada yang mengenalinya lagi. Tubuhnya kini tegap, wajahnya lebih tajam, dan sorot matanya lebih dingin. Ia tidak lagi terlihat seperti anak muda miskin yang penakut. Ia berjalan melewati desa tanpa banyak bicara. Orang-orang menatapnya dengan heran, tetapi tidak ada yang benar-benar menyadari siapa dia. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Agung, Arya, Rahmat, dan Bagas, empat temannya yang dulu kadang masih bersikap baik kepadanya. Nugroho, kaukah itu? Tanya Agung dengan ragu. Nugroho tersenyum tipis. Ya, aku kembali. Mereka semua terkejut. Nugroho yang mereka lihat bukanlah Nugroho yang mereka ingat. Ia lebih gagah, lebih berwibawa, dan entah kenapa, terasa lebih menyeramkan. Mereka pun mengobrol, bertanya kemana saja Nugroho selama ini. Namun sebelum percakapan mereka berlanjut, tiba-tiba Jarot dan Bimo datang. Hei kau, kemana saja selama ini? Suara Jarot menggema. Nugroho menoleh pelan, menatap Jarot dengan pandangan dingin. Kau masih saja sok kuat, Jarot. Balasnya dengan suara tenang, tetapi penuh ancaman. Jarot dan Bimo tertawa. Kau tetap si miskin lemah itu, bukan? Lihatlah dirimu. Kau mungkin lebih besar sekarang, tapi tetap saja pecundang. Nugroho hanya tersenyum. Perlahan, ia membuka tasnya dan mengeluarkan sejumlah uang yang begitu banyak. Lihatlah aku sekarang. Aku bukan lagi pemuda miskin yang kalian hina.
Aku jauh lebih baik dari kalian berdua, pemabuk yang hanya bisa meresahkan warga, katanya tajam. Wajah Jarod berubah merah. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepadanya sebelumnya. Kau ingin cari masalah, ha? Teriaknya melayangkan pukulan ke arah Nugroho. Namun sebelum pukulan itu mengenai wajahnya, dengan kecepatan luar biasa, Nugroho menangkap tangan Jarod dan memelintirnya ke belakang. Jarod menjerit kesakitan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Nugroho bisa menjadi sekuat ini. Ingat ini, Jarod. Aku bukan lagi Nugroho yang dulu. Bisik Nugroho di telinganya sebelum melepaskan cengkeramannya. Jarod dan Bimo terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun dalam hati, Nugroho tahu ini belum selesai, dendamnya belum terbalaskan. Malam itu Nugroho bersiap untuk menuntaskan dendamnya. Ia bersembunyi di balik bayangan, menunggu Jarod yang sedang mabuk pulang ke rumahnya. Dalam kondisi sempoyongan, Jarod berjalan seorang diri, melewati jalanan desa yang sepi. Saat itulah, dari dalam gelap, muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Matanya menyala merah, kukunya panjang dan tajam, nafasnya berat seperti binatang buas. "Siapa itu?" tanya Jarod dengan suara sedikit ngelantur. Tidak ada jawaban, hanya suara geraman rendah yang menggema di udara. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arah Jarod. Dalam hitungan detik, tubuhnya terkoyak-koyak. Darah mengalir deras di tanah dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Di pagi hari, desa gempar. Mereka menemukan mayat Jarod dalam kondisi yang mengenaskan. Namun, tidak ada yang tahu siapa atau apa yang telah membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Bimo mengalami nasib yang sama. Tubuhnya ditemukan terkoyak dengan bekas cakar yang dalam. Ketakutan mulai menyebar di desa. Setiap malam, orang-orang mendengar suara geraman aneh di kegelapan. Mereka mulai percaya bahwa ada siluman buas yang berkeliaran di antara mereka. Sementara itu, Bagas dan Arya mulai curiga. Mereka pernah melihat sosok harimau masuk ke rumah Nugroho. Awalnya mereka menganggap itu hanya kebetulan, tetapi semakin banyak korban berjatuhan, kecurigaan mereka semakin kuat. Mereka pun mengajak Agung dan Rahmat untuk mengintai rumah Nugroho di malam hari. Dari celah jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di dalam kamar, Nugroho berdiri di depan cermin melakukan ritual. Tangannya mulai ditumbuhi bulu tebal, kukunya memanjang, wajahnya berubah, dan perlahan-lahan ia berubah menjadi harimau. Mereka semua menahan napas, ini bukan lagi manusia. Ini adalah siluman harimau. Mereka segera berlari pergi, hati mereka dipenuhi ketakutan. "Kita harus menghentikannya," bisik Arya dengan suara gemetar. "Benar, jika kita tidak bertindak sekarang, lebih banyak orang akan mati," tambah Bagas. Dengan hati penuh ketakutan, mereka memutuskan satu hal. Mereka harus memburu dan membunuh Nugroho sebelum lebih banyak nyawa melayang. Setelah memastikan kebenaran bahwa Nugroho adalah siluman harimau yang selama ini meneror desa, Arya, Bagas, Agung, dan Rahmat segera merencanakan tindakan. Mereka tahu bahwa jika tidak segera bertindak, maka akan ada lebih banyak korban berjatuhan. Malam itu mereka berkumpul di rumah Arya untuk menyusun strategi. "Kita tidak bisa membiarkan dia terus membunuh," kata Bagas dengan suara tegas. "Tapi dia bukan manusia biasa lagi," balas Rahmat. "Dia jauh lebih kuat dari kita semua." "Benar," Agung menambahkan, "kalau kita langsung menyerangnya, kita pasti mati. Kita butuh bantuan." Akhirnya mereka memutuskan untuk melibatkan para tetua desa. Setelah berbicara dengan mereka, seluruh warga mulai percaya bahwa yang selama ini meneror desa bukan sekadar binatang liar, melainkan sesosok siluman harimau. Para tetua desa pun mengingat sebuah ajian kuno yang mampu melemahkan siluman harimau, yaitu ajian rantai roh. Untuk melakukan ini, mereka membutuhkan beberapa benda pusaka dan ritual tertentu. "Kita harus menjebaknya di malam Jumat Kliwon," ujar seorang tetua desa. "Itulah saat di mana kekuatan makhluk seperti dia sedikit melemah." Dengan kesepakatan ini, mereka mulai menyusun rencana matang untuk menangkap dan menghabisi Nugroho. Malam Jumat Kliwon tiba. Seluruh warga bersiap. Beberapa lelaki dewasa membawa senjata seperti golok, tombak, dan kayu balok. Sebagian lainnya membawa obor untuk menerangi kegelapan. Sementara itu, Bagas, Arya, Agung, dan Rahmat bersembunyi di dekat rumah Nugroho, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara geraman dari dalam rumah. "Dia mulai melakukan ritualnya," bisik Bagas. Dari celah jendela, mereka melihat Nugroho mulai berubah. Tangannya dipenuhi bulu tebal,
Kukunya semakin panjang dan tajam, wajahnya mulai berubah menyerupai harimau. Saat transformasinya sempurna, ia mengeluarkan suara auman yang menggetarkan udara. Inilah saatnya. Sekarang, teriak Arya. Mereka segera menerjang pintu rumah Nugroho. Warga yang sudah bersiap langsung menghamburkan garam dan serbuk khusus yang telah diberkati oleh para tetua. Siluman harimau itu meraung kesakitan saat serbuk tersebut mengenai tubuhnya. Arha! Namun, Nugroho masih kuat. Dengan satu terjangan, ia menghantam beberapa warga hingga terlempar ke tanah. Bagas dan Arya mencoba menyerangnya dengan tombak, tetapi siluman harimau itu terlalu cepat. Dengan lompatan gesit, ia menghindari serangan mereka dan menerkam salah satu warga, mencabik tubuhnya hingga darah berceceran. Ketakutan mulai menyelimuti warga. Tidak ada yang menyangka bahwa Nugroho akan sebuas ini. Para tetua desa segera mengeluarkan jimat-jimat dan mulai membaca mantra. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Nugroho, menutup jalannya agar tidak bisa kabur. Siluman keji, hari ini adalah akhir dari terormu, seru salah satu tetua. Dengan cepat mereka melemparkan rantai besi yang telah dirajah dengan doa-doa suci. Nugroho mencoba menghindar, tetapi lingkaran mantra semakin mempersempit ruang geraknya. Akhirnya rantai itu melilit tubuhnya. Argha! Nugroho meraung. Tubuhnya terbakar oleh kekuatan suci dari rantai tersebut. Para warga mulai menyerangnya dengan tombak dan golok, tetapi Nugroho tetap melawan. Dengan tenaga terakhirnya, ia menghempaskan beberapa orang hingga terpental. Namun kekuatannya semakin melemah. Mantra dari para tetua mulai bekerja. Tiba-tiba, Bagas berlari membawa tombak pusaka yang telah direndam dalam minyak suci. Dengan teriakan penuh amarah, ia menusukkan tombak itu tepat ke dada Nugroho. Ah! Siluman harimau itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya mulai gemetar. Darah hitam mengalir dari lukanya. Matanya yang bersinar merah perlahan meredup. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatannya telah habis. Tubuhnya terjatuh ke tanah, menggeliat dalam penderitaan. Warga segera mengambil kayu bakar dan menumpuknya di sekitar tubuh Nugroho. Bakar dia! Teriak seorang warga. Api mulai menyala. Perlahan, tubuh siluman harimau itu terbakar. Saat api membakar tubuhnya, sosok harimau itu perlahan berubah kembali menjadi Nugroho dalam wujud manusia. Ia menatap langit dengan tatapan penuh kepedihan. Aku hanya ingin kuat. Aku hanya ingin dihormati. Ucapnya lirih sebelum tubuhnya hangus terbakar. Teriakannya yang penuh kesakitan menggema di seluruh desa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang pemuda biasa seperti Nugroho akhirnya harus mati dengan cara seperti ini. Setelah api padam, hanya tersisa abu. Warga desa terdiam. Mereka semua tahu bahwa mereka telah membunuh teman mereka sendiri. Seseorang yang dulu adalah bagian dari mereka. Namun mereka juga tahu bahwa jika tidak bertindak, lebih banyak nyawa akan melayang. Para tetua desa melakukan ritual penutup, berdoa agar arwah Nugroho tidak kembali dengan dendam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, desa kembali tenang. Beberapa hari setelah kematian Nugroho, Arya, Bagas, Agung, dan Rahmat duduk bersama di tepi sungai, mengenang masa lalu. Aku tidak percaya semua ini terjadi, ujar Rahmat. Kita tidak punya pilihan, jawab Bagas. Jika tidak, kita semua yang akan mati. Tapi dia adalah teman kita, kata Agung dengan nada sedih. Seandainya saja ada cara lain. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa dendam dan ambisi untuk menjadi kuat telah menghancurkan Nugroho. Di kejauhan, terdengar suara geraman samar yang datang dari hutan. Mereka saling bertatapan. Setelah kematian Nugroho, desa kembali tentram. Tidak ada lagi korban yang ditemukan dalam keadaan tubuh terkoyak. Para warga yang sebelumnya diliputi ketakutan mulai beraktivitas seperti biasa. Namun, di balik ketenangan itu, ada perasaan yang sulit dihilangkan oleh Arya, Bagas, Agung, dan Rahmat. Mereka telah kehilangan seorang teman, seorang yang dulunya mereka kenal sebagai Nugroho, pemuda miskin yang dulu sering diejek dan dihina. Malam itu mereka berkumpul di rumah Bagas. Aku masih tidak percaya kita benar-benar telah membunuh Nugroho, ujar Rahmat dengan nada lirih. Bukan kita yang membunuhnya, kata Arya. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Dia yang membiarkan dendam menguasainya. Bagas mengangguk. Tapi tetap saja aku merasa bersalah. Seandainya saja kita bisa menghentikannya sebelum dia berubah menjadi siluman harimau, mungkin semua ini tak akan terjadi. Mereka semua terdiam. Di luar suara jangkrik terdengar nyaring.
Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Apa menurut kalian, arwahnya akan kembali? Tanya Agung tiba-tiba. Mereka saling bertatapan. Aku tidak tahu, jawab Arya, tapi aku berharap dia bisa tenang di alam sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, tetua desa mengumpulkan Arya, Bagas, Agung, dan Rahmat. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, ujar seorang tetua dengan nada serius. Mereka pun duduk melingkar di dalam sebuah gubuk kecil di tengah desa. Di hadapan mereka, seorang tetua desa mulai bercerita. Siluman harimau bukanlah kekuatan biasa, ini adalah kutukan yang diwariskan kepada mereka, yang membiarkan kebencian dan dendam menguasai hati mereka. Ritual yang dilakukan oleh Nugroho bukan sekadar untuk mendapatkan kekuatan, melainkan juga untuk menyerahkan dirinya kepada kekuatan gelap yang menguasai ilmu siluman harimau, tambah tetua lainnya. Bagas menelan ludah. Jadi, saat dia berubah menjadi siluman harimau, dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Tetua desa mengangguk. Sebagian besar kesadarannya telah hilang. Dia mungkin masih mengingat siapa dirinya, tetapi insting harimaunya lebih dominan. Itulah sebabnya dia membunuh tanpa belas kasihan. Rahmat menggigit bibirnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah semuanya sudah berakhir? Tetua desa saling berpandangan. Kami telah melakukan ritual penutup, tetapi seorang tetua berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kutukan siluman harimau tidak akan pernah benar-benar hilang, akan selalu ada orang lain yang mungkin tergoda untuk mengikuti jejak yang sama. Suasana menjadi hening. Mereka semua tahu, meskipun Nugroho telah tiada, ancaman ini bisa muncul kembali di masa depan. Malam itu Arya bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat hutan yang lebat. Di tengah kegelapan ia melihat sosok Nugroho berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Aku tidak mati, Arya, bisik suara Nugroho. Tubuh Arya gemetar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Kau dan teman-temanmu telah mengkhianatiku, tapi ini belum berakhir. Tiba-tiba, Nugroho berubah menjadi harimau hitam besar dan menerkam Arya. Arya tersentak bangun, napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, gumamnya. Ia menatap keluar jendela. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di kejauhan, terdengar suara geraman samar dari dalam hutan. Arya menggigit bibirnya. Apa mungkin dia benar-benar belum pergi? Keesokan harinya, Arya menceritakan mimpinya kepada Bagas, Agung, dan Rahmat. Kau pikir ini hanya mimpi biasa? Tanya Agung. Aku tidak tahu, jawab Arya, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rahmat menghela napas. Jangan-jangan arwahnya masih gentayangan? Mereka akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan tetua desa lagi. Tetua itu mendengar cerita mereka dengan wajah serius. Jika kalian masih mendengar suara geraman di malam hari, bisa jadi arwahnya belum pergi sepenuhnya, ujar tetua. Terkadang, siluman harimau yang telah mati masih meninggalkan jejak di dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Bagas. Satu-satunya cara adalah melakukan ritual pembersihan di tempat di mana tubuhnya dibakar, jawab tetua. Malam itu juga, mereka berkumpul di tempat pembakaran Nugroho. Dengan bantuan para tetua, mereka melakukan ritual terakhir untuk memastikan arwah Nugroho benar-benar pergi. Udara malam terasa berat, api kecil menyala di tengah lingkaran, dan mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat obor dan api ritual bergetar. Dari dalam hutan terdengar suara auman yang panjang. Seketika udara menjadi sunyi, dan hanya dalam hitungan detik, semuanya kembali normal. Sudah selesai, ujar tetua desa dengan nada tenang. Jadi, dia benar-benar pergi? Tanya Arya. Tetua itu mengangguk. Ya, sekarang dia telah benar-benar pergi. Mereka semua menghela napas lega. Hari-hari berlalu, desa benar-benar kembali damai. Namun, dalam hati Arya, Bagas, Agung, dan Rahmat, mereka tahu bahwa kisah ini akan selalu menjadi bagian dari mereka. Dendam dan ambisi Nugroho telah membawanya ke jalan yang salah. Jika saja ia bisa mengendalikan emosinya, jika saja ia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Kita harus belajar dari semua ini, kata Arya suatu hari. Jangan sampai ada orang lain yang mengulangi kesalahan yang sama. Bagas mengangguk. Kita harus selalu mengingat bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Rahmat menambahkan, dan yang paling penting, kita tidak boleh membiarkan dendam menguasai diri kita. Mereka semua mengangguk setuju. Sejak hari itu mereka berjanji akan menjaga desa, agar tidak ada lagi orang yang tergoda
oleh ilmu hitam, siluman harimau. Dan mereka berjanji tidak akan pernah melupakan nama Nugroho, seorang pemuda yang awalnya hanya ingin menjadi kuat, tetapi akhirnya hancur oleh ambisinya sendiri. Tamat.